Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oh iya, silakan masuk Mbak. Ya Bu. Silakan duduk. Baik Bu, terima kasih. Bagaimana posisi duduknya? Apakah sudah merasa nyaman? Kalau belum nyaman, atur senyaman mungkin posisi duduknya. Oh iya, jangan sungkan sama ibu ini. Anggap aja rumah sendiri, gitu ya? Ya Bu. Bagaimana kondisi suhu di ruangan ini? Apakah sudah pas atau mungkin terlalu dingin, kurang dingin atau masih panas nih? Nah, Mbak bisa bilang sama ibu, nanti ibu akan atur suhunya. Ya Bu, saya atur posisi duduk dulu ya. Sudah Bu, sudah merasa nyaman duduknya, dan kondisi suhu di ruangan ini kan juga sudah pas lah Bu, nggak yang terlalu dingin, nggak yang terlalu panas, dan kondusif juga, nggak yang ngerangi juga Bu. Jadi saya sudah benar-benar nyaman lah di sini Bu. Syukurlah kalau sudah nyaman. Oh iya, ngomong-ngomong saya ini bicara dengan Mbak siapa ya? Nama saya Dewanti Bu. Mbak Dewanti. Oh iya, perkenalkan nama Ibu, Bu Dewi. Iya Bu Dewi. Oh iya. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah kabar baik. Syukurlah. Oh iya, ngomong-ngomong kegiatan Mbak Dewanti apa nih? Kegiatan saya sih ya sibuk kuliah ya Bu ya, kuliah online. Soalnya kan juga lagi pandemi, dan pastinya sebagai seorang mahasiswa kan ya Bu, pasti nggak luput sama yang namanya tugas. Jadi ya banyak tugas juga. Selain itu juga saya juga membantu orang tua di rumah, kan ya lagi di rumah aja nih Bu, masa ya nggak bantu-bantu. Sebagai seorang anak kan ya pasti bantu orang tua untuk bersih-bersih rumah gitu Bu. Ya benar sekali Mbak. Jadi tidak melupakan antara kewajiban untuk kuliah dengan kewajiban sebagai seorang anak gitu. Jadi stabil ya antara keduanya gitu. Iya, Saya acungi jempol sekali Mbak Dewanti bisa berhasil melakukan keduanya. Ya. Oh iya, pesan ibu kalau misalnya nih Mbak Dewanti lagi keluar misalnya beli keperluan apa gitu, nah harus memakai masker, mematuhi protokol kesehatan, jangan lupa, karena ya safety itu yang utama Mbak. Karena kan di kondisi seperti ini kita harus benar-benar bisa menjaga kesehatan seperti itu ya. Iya Bu, saya nggak lupa kok Bu sama yang namanya menaati protokol kesehatan itu enggak. Saya nggak pernah lupa. Saya di mana-mana pun juga pakai masker, selalu cuci tangan juga, atau bawa hand sanitizer seperti itu. Nah, berhubung ini kan lagi di ruangan Ibu, jadi maskernya ya saya copot. Iya, saya juga kan. Tadi kan juga sudah disterilkan ruangannya. Ya, jadi semoga aman ya Bu, dan saya harap juga kondisi ini tuh sudah cepat berlalu lah. Corona ini biar cepat hilang gitu ya Bu ya. Iya, kita doa sama-sama ya supaya pandemi segera berakhir. Oh iya, ngomong-ngomong Mbak Dewanti, di sini pasti ada yang ingin diceritakan nih. Ya Bu, saya tuh ingin melakukan konsultasi sama Ibu. Ini konsultasi? Bukan Mbak, namanya kalau di dunia BK itu bukan konsultasi, melainkan proses konseling. Oh, proses konseling ya Bu? Ya, apakah sebelumnya pernah dengar istilah konseling atau sudah pernah melakukan sebelumnya? Kalau mendengar sih pernah ya Bu, konseling itu, cuman kalau untuk melakukan proses konseling itu belum Bu. Belum ya. Jadi kali ini Ibu jelaskan apa sih arti proses konseling itu. Jadi proses konseling itu merupakan upaya bantuan dari seorang konselor kepada konselingnya. Di sini Ibu sebagai konselor, nah Mbak Dewanti ini sebagai konselingnya. Nah, tugas konselor itu apa? Mengarahkan, membina, dan membimbing Mbak Dewanti supaya bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, di sini Ibu tekankan, bukan Ibu yang kayak mengasih tahu atau memberitahu bagaimana solusi yang bagus buat Mbak Dewanti, itu bukan Ibu, melainkan itu dari diri Mbak Dewanti sendiri. Nah, tugas Mbak Dewanti apa? Menceritakan, dan jangan ada yang ditutup-tutupi, karena kalau misalnya Mbak Dewanti nggak mau terbuka ya proses ini nggak bisa berjalan dengan lancar seperti itu Mbak. Iya Bu. Udah paham? Sudah. Oh iya, dalam proses konseling itu ada batasan waktunya, ada durasi, dan biasanya tuh dilakukan selama 30-45 menit. Nah, ini ditawarkan pada Mbak Dewanti, apakah Mbak Dewanti setuju 30 atau 45 menit nih? Kalau saya sih 30 menit aja ya Bu ya. Soalnya ya sedengan gitu loh Bu, nggak yang terlalu lama ya, nggak yang terlalu pendek juga waktunya. Jadi 30 ya. Lalu ada ini Mbak, pertemuan juga. Nah, misalnya kalau dirasa pertemuan pertama ini belum bisa menemukan solusinya, Mbak Dewanti bisa mengadakan atau kontak dengan Ibu mengenai pertemuan selanjutnya. Nah, nanti kita atur jadwalnya. Seperti itu ya. Siap. Lalu
Lalu ada asas-asas Mbak dalam proses konseling itu, ada asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan. Yang paling utama itu asas kerahasiaan, karena apa? Rahasia dari masalah konselingnya itu nggak akan ibu bocorkan, karena sebagai seorang konselor itu harus bisa menjaga asas kerahasiaan yang ini, karena ya ini merupakan asas utama dan harus ditegakkan oleh seluruh konselor seperti itu. Lalu ada asas keterbukaan. Di sini Mbak Dewanti harus terbuka menceritakan semua masalahnya, jangan ada yang dirahasiakan, jangan ada yang ditutup-tutupi. Nah kalau misalnya Mbak Dewanti nggak mau terbuka, ya sia-sia saja. Yang ada kesukarelaan. Di sini Mbak Dewanti kan nggak ada yang maksa untuk kesini kan, ini keinginan dari Mbak Dewanti sendiri, bukan begitu? Iya Bu, benar-benar pure dari hati saya ingin kesini. Nah ibu juga nggak maksa Mbak Dewanti kan, jadi kesukarelaan Mbak Dewanti untuk datang ke sini tuh memang benar-benar dari Mbak Dewanti sendiri seperti itu. Nah apakah sudah paham? Sudah Bu. Lalu kalau sudah paham mengenai itu semua, kita lanjut ke proses selanjutnya aja ya. Tapi sebelum lanjut ya Bu, ini benar-benar nggak bocor kan Bu, saya tuh takut gitu loh Bu, kalau mau cerita masalah atau sharing masalah itu takut nanti ada dibocorkan gitu loh Bu. Saya tuh takut nanti masalah saya itu diketahui orang banyak gitu loh Bu. Jangankan sama ibu, sama teman sendiri aja kalau curhat bisa bocor Bu. Memang Mbak, di sini tuh kan ibu bilang tadi asas kerahasiaan itu yang paling utama dan nggak boleh dilalaikan gitu, nggak boleh seorang konselor itu menceritakan ke semua orang, menceritakan ke pihak yang nggak maksudnya yang nggak berwenang untuk mengetahui permasalahan Mbak Dewanti, jadi hanya Mbak dan ibu saja yang tahu. Karena apa? Karena seorang konselor itu ada kode etiknya Mbak, jadi nggak sembarangan orang diceritakan gitu. Jadi tenang saja, asas ini tuh benar-benar terjamin sekali nggak akan dibocorkan ke pihak lain seperti itu. Sudah paham? Sudah Bu. Jadi benar-benar ya Bu ya, sudah Ya, terjaga banget ya Bu ya. ya kalau misalnya ibu melanggar kan ya pastinya ibu menyalahi aturan, dan itu kan nggak etis juga dilakukan seorang konselor seperti itu Mbak. Ya Bu, jadi setelah ibu telah meyakinkan saya ini, saya benar-benar yakin saya ingin melanjutkan proses konseling ini. Ya benar-benar ya, jadi kita lanjutkan ke proses selanjutnya ya. Sekarang Mbak Dewanti bisa menceritakan permasalahan yang mengganggu Mbak Dewanti. Jadi gini Bu, saya tuh kan mahasiswa nih Bu. Mahasiswa kan ya pasti sibuk ya kuliah, sibuk ngerjain tugas, sibuk segala macam. Dan tugas yang diberikan kan juga banyak ya Bu ya. Setiap dosen tuh pasti selalu ngasih tugas itu. Tapi di sisi lain tuh saya tuh pilih buruan Bu. Saya tuh ingin kan saya kemarin tuh waktu lebaran tuh nggak bisa mudik gitu loh Bu. Nah ini kan maksudnya kayak kuliahnya cuma di rumah gitu. Saya tuh kayak pingin gitu loh Bu ke rumah Mbak, ke Solo, soalnya lebaran kemarin kan nggak bisa ke sana nih. Nah Bu, ini juga maksudnya kan saya cuma di rumah aja dan waktunya kan nggak yang banyak di rumahnya gitu loh Bu. Nah saya tuh kayak pingin ke sana, cuma tuh ya saya tuh ya takut juga kalau ke sana kan ya kondisinya masih kayak gini juga. Tapi saya tuh pingin sekali gitu loh Bu bertemu sama mbak saya tuh, soalnya udah lama gak ketemu kan, setiap 1 tahun sekali ini biasanya kan saya ke sana. Nah berhubung ada corona ini jadi Bu tertunda gitu loh Bu semuanya, cuman saya tuh di rumah aja gitu. Nah saya pengen ke sana tapi di sisi lain saya tuh ya banyak tugas dan saya tuh ya takut juga sama kondisi juga ini loh Bu, kondisi corona ini saya juga takut. Jadi tapi Bu saya tuh pingin gitu loh Bu, pingin sekali ke sana gitu loh. Cuman ya itu tadi karena tugas-tugas yang banyak dan saya pastinya ya sibuk juga kan ya Bu. Ya itu cuman nggak rasa ingin ketemunya saya ke Mbak itu kayak sudah besar gitu loh, pingin kesana gitu loh. Nah ini saya tuh kayak harus gimana gitu loh, bingung. Saya di sisi lain saya tuh ingin kesana, di sisi lain saya tuh ya mikir juga, saya tuh banyak tugas gitu loh. Jadi berangkum ya mengenai pernyataan Mbak Dewanti tadi. Jadi Mbak Dewanti di sini tuh dilema ya antara banyak
banyak tugas dengan pingin ketemu sama mbah gitu karena kan lebaran nggak bisa ketemu, padahal yang biasanya lebaran itu tiap tahun sekali ke sana bisa berkumpul bareng keluarga. Nah sekarang ada faktor-faktor yang menyebabkan Mbak Dewati itu kayak bener-bener kalau misalnya saya ke sana ada kemungkinan X ini gitu kan. Jadi Mbak Dewati di sini tuh dilematis banget antara pingin ketemu tapi ada tugas banyak, ada kondisi COVID yang semakin ganas gitu, dan ya memang kan sekarang jadi kayak lebih dibatasi gitu kan ya Mbak ya. Tapi ini rasa ingin ketemunya Mbak Dewati ke Mbah itu ke sana, ingin ketemu ke sana itu bener-bener yang memuncak, bener-bener yang pingin banget ketemu kan gitu. Jadi Mbak Dewati di sini tuh bingung antara ada kayak pergulatan antara batin dengan perilaku gitu kan. Jadi Mbak Dewati di sini batinnya itu pingin ke sana, tapi kalau misalnya saya ke sana ada faktor yang menyebabkan nanti gini nanti gitu kayak kan, itu jadi kayak udah ini dilema berat, dilema banget gitu kan. Jadi nah sekarang ibu tanya nih Mbak, kalau misalnya nih Mbak Dewati kan sudah sadar kan di sana, ya saya ingin ke sana Bu, tapi ya tugas saya banyak, saya juga masih takut dengan kondisi yang seperti ini. Jadi kira-kira Mbak Dewati mengutamakan yang mana dulu nih? Ya pastinya ya Bu ya, mengutamakan safety first lah Bu ya, kesehatan saya juga. Tapi kan itu namanya bisa emang kan dibatasi nih bukan corona ini, cuman kan bisa gitu loh Bu, kalau keluar kota ya harus menaati protokol ya pastinya. Cuman ya saya tuh kalau bisa tuh ya pinginnya nekat gitu loh Bu, pingin ke sana. Ya gimana lagi, orang udah lama nggak ketemu juga, pingin ke sana juga ya. Istilahnya pilih liburan ya, walaupun 1-2 hari gitu kan, yang penting saya bisa lihat indah gitu loh Bu. Ya tapi saya tuh ya bimbangnya itu tadi tuh loh Bu. Ya emang sih boleh kan keluar kota harus menaati protokol kesehatan juga, cuman ya itu masih ada keraguan juga kan, saya juga banyak tugas gitu loh. Jadi saya tuh ya bingung kalau saya tuh ninggal tugas saya nanti gimana, keteteran nanti pastinya gitu loh. Ya emang sih tugasnya bisa dikerjakan gitu loh, di sana pun juga bisa ngerjain. Cuman saya tuh gini loh, pinginnya tuh kalau misalnya keluar kota gitu ketemu mbak gitu, saya tuh nggak mau kayak diganggu tugas gitu loh Bu. Jadi saya tuh kayak ingin menyelesaikan semua tugas dulu, baru senang-senangnya pinginnya gitu ya. Pinginnya saya tuh kayak gitu, tapi kayaknya tuh nggak bisa, soalnya tugasnya tuh loh banyak gitu loh. Dan kalau misalnya udah dikerjakan tuh pasti ada tugas lain gitu loh. Jadi kayaknya nggak, saya mikir kayaknya nggak bisa deh ini kalau misalnya ya saya nekat pun pasti ya nanti bakal ada tugas lagi. Dan sedangkan di dalam diri saya sendiri tuh nggak mau kalau di sana tuh ngerjakan tugas orang. Saya pinginnya di sana itu have fun, saya tuh pinginnya ke sana itu nggak ada yang dibayang-bayang tugas, malah ke sana di sana nanti kalau misalnya ke sana malah ngerjakan tugas gitu loh Bu. Jadi ya udahlah gimana, udah di rumah aja. Jadi saya tuh sempat kayak mikir udah harus di skip dulu aja, nggak usah ketemu. Cuma saya tuh kayak pingin banget gitu loh Bu ketemu gitu. Jadi Mbak Dewati kan bilang tadi meskipun sudah dikerjakan nanti bakal ada tugas lagi. Nah sekarang ibu tanya Mbak Dewati ini tipikal orang yang mengerjakan tugas itu menunda-nunda, atau kalau misalnya dikasih tugas langsung ngerjakan? Ya kadang sih ada ya Bu kayak gitu, yang bener-bener langsung rajin kalau ada tugas langsung dikerjakan. Tapi kadang ya tergantung mood juga Bu. Kalau saya lagi mood nugas ya nugas, kalau nggak mood nugas ya nggak nugas gitu loh Bu. Jadi malah nanti ditunda dulu aja gitu. Saya tuh kayak apalagi kalau sudah main HP ya Bu ya, pasti nanti aja dulu deh, kerjain besok aja. Jadi alhasil besok itu ketemu sama tugas-tugas yang lain gitu loh Bu. Jadinya ya saya ya sadar juga ternyata kalau nunda-nunda tugas itu ya nggak baik juga lah. Orang kan udah tahu tugas itu pasti akan muncul lah, kok udah sempet-sempetnya udah tahu kayak gitu, kok sempet-sempetnya nggak kerjakan gitu loh, malah ditunda kayak gitu. Nah tadi ibu kan tanya Mbak Dewati tipikal orang yang seperti apa kalau mengerjakan tugas. Nah pernah nggak sih sampai keluar dari batas deadline? Alhamdulillah sejauh ini sih kayak belum ya Bu ya,
masih belum sampai gitu. Saya tuh ngerjakan tugas sampai di luar deadline itu enggak, masih belum sih. Cuman ya itu tadi kalau Cuman kalau lagi males, kalau lagi males itu ditunda gitu loh Bu. Jadi misalnya dikasih tugasnya hari ini, saya ngerjakan baru 3 hari atau 2 hari kemudiannya kayak gitu Bu biasanya. tapi belum sampai keluar batas tapi deadline ya. deadline-nya tuh saya berusaha semaksimal mungkin nggak ya sampai keluar dari deadline gitu, harus tetap waktu juga, tepat waktu juga mengumpulnya gitu Bu. Nah ini udah bener-bener Mbak Dati sudah bisa menyeimbangkan loh sebenarnya. Jadi gimana caranya bisa nggak keluar dari deadline seperti itu. Nah itu udah bagus sih, itu bener-bener ya harus ditanamkan sebagai seorang mahasiswa gitu. Jadi apa bener-bener memposisikan bagaimana gitu. Jadi kayak ada plan A plan B nya supaya yang nggak bisa, biar nggak keteteran atau biar nggak keluar dari deadline. Itu benar sekali. Nah, sekarang ibu tanya nih, tujuan Mbak Dewati dari misalnya Mbak Dewati tadi kan bilang saya ingin ketemu ke sana Bu, ketemu kakek nenek saya, mbah saya. Nah tapi tujuan utama Mbak Dewati di sini apa dulu ibu ingin tahu? Ya tujuan saya kan kesini itu ya pingin liburan, intinya liburan, tapi di sisi lain tuh saya masih kayak dibayang-bayang tugas gitu loh, masih banyak tugas. Jadi ya apa ya, sebisa mungkin ya saya harus mementingkan kuliahnya saya dulu dibanding senang-senangnya saya. Jadi ya yang apa ya, emang sih liburan tuh kayak pingin ketemu Mbak itu emang saya tuh pingin banget, yang dari awal tuh pingin banget kesana. Cuman tapi kan ya kamu harus bisa tahu gitu loh, saya harus sebenarnya tuh harus sadar juga, sebenarnya harus tahu orang kamu sendiri aja loh masih kuliah aja ya, belum libur kan. Kuliah ya memang kuliahnya kan di rumah, cuman kan enggak, masih belum, masih apa ya, masih kuliah gitu loh, enggak yang ada liburnya kan gitu loh. Jadinya ya kamu posisikan sebagai mahasiswa dulu, yang mana yang paling urgent dulu. Yang paling urgent kan kamu sebagai seorang mahasiswa pasti banyak tugas yang harus dikerjakan. Masalah nanti senang-senangnya itu urusan belakang gitu ya. Emang kamu pingin apa ya, ketemu Mbak, tapi kan yang diutamakan dulu yang mana gitu loh. Nah, sebenarnya saya tuh udah sadar, cuman saya tuh ya kadang Masih sebagai manusia gitu loh, gitu pingin ya. gitu. Kadang pernah terpikir gitu, saya tuh kayak pingin terus nekat aja lah, pingin kesana terus Mbak Sio kayak gini keadaannya. Tapi ya malah saya juga mikir, nanti kalau saya kesana, saya tuh kayak ya mikir juga kalau saya kesana tuh ya kondisinya kayak gini, terus malah nanti saya takut membahayakan orang, membahayakan orang yang ada di sana juga gitu loh, kayak gitu Bu. Jadi Mbak Dewati sebenarnya kan sudah sadar gitu, kayak ntar kalau misalnya saya kesana gini Bu, gini. Nah tujuannya Mbak Dewati kan benar-benar mengutamakan keselamatan dunia, lalu mengutamakan tugas-tugasnya dulu kan, karena Mbak Dewati sebagai seorang mahasiswa. Mungkin kan kalau ibu tanya nih, dengan cara apa Mbak Dewati bisa mengobati rasa rindu Mbak Dewati kepada Mbak Dewati? Ya kalau mengobati rindu sih ya untuk saat ini ya saya cuman bisa via video call aja Bu ya. Ya saya juga sempat mikir sih ya, kan sekarang zaman semakin maju nih ya, walaupun kita nggak bisa ketemu langsung kan kita bisa via video call juga ya. Akhirnya saya juga sadar juga ya, nggak usah ke Solo dulu deh, nggak usah ke rumah Mbak dulu deh, soalnya ya lagi urgent juga keadaannya. Ya udah, jadi saya kalau mengobati rasa rindu saya ke Mbak ya telepon, video call gitu Bu. Itu ya. Nah sekarang ibu tanya, kalau diskalakan nih antara 1 sampai 10 rasa ingin ketemunya Mbak Dewati kepada Mbak, tuh antara skala 1 sampai 10 Mbak Dewati pilih yang mana? Nah, kalau 1 itu kayak masih skalanya masih rendah. Nah kalau semakin tinggi berarti skalanya makin besar. Nah itu rasa digambarkan seperti rasa rindunya Mbak Dewati seperti itu. Ya rasa rindu saya ke Mbak ya dari skala 1 sampai 10 ya 8 Bu. 8. Pingin ketemu ya 8 itu, soalnya pingin ketemu secara langsung gitu loh. Cuman ya kayak gini, jadi ya gimana lagi, jadi rasa rindu saya ke Mbak kalau diskalakan sih 8. Sekarang ibu tanya lagi, skala
antara 1 sampai 10 Mbak Dewanti ingin menyelesaikan tugas-tugasnya, ingin apa istilahnya kayak menjadi melakukan kewajibannya sebagai seorang mahasiswa itu, Mbak Dewanti ingin skala 1 sampai 10 Mbak Dewanti ingin berapa? Kalau menyelesaikan tugas ya sebisa mungkin ya saya harus bisa menyelesaikan tugas saya, jadi saya ingin kalau bisa 9 lah Bu, selesai semua tugas saya gitu Bu. Jadi kalau misalnya kalau tugas-tugas itu terselesaikan dengan cepat kan Mbak Dewanti juga nggak ada beban gitu. Nah nanti kan bisa ya apa maksudnya family time-nya dengan bahkan bisa telepon seharian pun bisa kan misalnya kayak gitu. Jadi ya Mbak Dewanti bilang ya saya sadar kalau misalnya saya kesana nanti ya malah membahayakan, malah keadaannya ya seperti yang nggak diinginkan nantinya. Sekarang kan Mbak Dewanti bisa tahu gitu sebenarnya, sudah tahu bahwa ya saya harus mengutamakan ini dulu Bu. Nah itu sudah benar ya. Jadi ya bisa via elektronik dulu lah atau via telepon, via video call. Jadi kalau misalnya keadaan yang benar-benar bisa memungkinkan untuk ke sana Mbak Dewanti bisa loh untuk ke sana. Nah tadi Mbak Dewanti bilang kan kalau ingin ketemunya sama Mbak itu 9, tetapi ya saya juga harus bisa menyelesaikan 8 ya. Terus untuk menyelesaikan tugas-tugasnya tadi Mbak Dewanti ingin 9. Nah sekarang kan yang lebih besar skalanya yang ingin menyelesaikan tugas-tugas dulu kan, berarti Mbak Dewanti melaksanakan kewajiban sebagai mahasiswa dulu seperti itu. Lalu sekarang kalau Ibu tanya nih, kira-kira apa hal yang bisa bikin Mbak Dewanti itu untuk konsisten mengerjakan tugas-tugasnya secara tepat waktu? Ya apa ya Bu, bisa mungkin kayak menghilangkan rasa malas saya ya Bu ya, pastinya itu. Soalnya penyakit malas ini dulu Bu yang susah dihilangkan Bu. Kalau sudah main HP, apalagi kalau sudah traveling sosmed itu saya bener-bener lupa gitu sama semuanya gitu. Jadinya mulai detik ini, mulai hari ini, mulai mulai waktu ini sebisa mungkin saya tuh kayak harus bisa menghilangkan rasa malas saya gitu. Nggak boleh yang namanya nunda-nunda pekerjaan, nunda tugas sebagai seorang mahasiswa gitu. Ya kalau misalnya saya males, saya kayak apa ya, kayak butuh apa ya, dorongan gitu tentunya dari diri saya sendiri tuh pasti harus memiliki dorongan kuat untuk saya nggak lagi memiliki rasa malas, dan yang pastinya saya nanti akan apa ya Bu, minta gitu loh bantuan gitu. Kalau bisa nanti Ibu ya Bu, Ibu bisa mengingatkan saya nanti kalau saya lagi males untuk mengerjakan tugas atau saya lagi nunda tugas gitu, saya minta bantuan lah sama orang-orang rumah juga nantinya apa biar mengingatkan saya gitu loh kalau waktunya tugasnya yang mana dulu yang dikerjakan, yaitu yang diutamakan yang paling urgent dulu lah, jangan Hevanya aja yang diduluin gitu, yang mana yang diduluin itu harusnya apa tahu gitu loh kan. Sebagai seorang mahasiswa pasti banyak tugas tuh ya yang dikerjakan, yang diutamakan ya yang tugasnya itu dulu, jangan mentingin HP-nya dulu gitu loh. Nah cuman itu tadi itu loh, kadang tuh masih susah gitu loh Bu, kadang ya malesnya itu loh, kayak ada yang bisikin setan gitu, setan di dalam diri tuh kayak kalau udah mau ngerjakan tugas kayak nanti dulu deh, gitu. Ini masih asik gitu, masih asik main HP, masih asik traveling sosmed juga. Jadi saya lawan lah Bu mas rasa malas saya, nanti kalau ada bisikan gitu saya lawan juga biar saya nggak keteteran nantinya. Ya emang sejauh ini masih belum keteteran, tapi kalau misalnya sayanya teledor kan bisa aja kan, nggak menutup kemungkinan nanti saya bisa teledor juga, saya bisa kelalaian juga dan keteteran juga ngerjain tugas. Jadinya sebelum kebacut ya udah ayo dilawan rasa malasnya, dilawan lah menunda-nunda tugasnya itu biar cepat selesai semua. Soalnya kan ya itu tadi kan pinginnya kan biar nggak dibayang-bayang tugas juga gitu loh. Hanya pasti satu tugas selesai nanti ada tugas banyak gitu loh. Jadinya ya kamu harus tahu gitu, saya kayak harus berkaca juga dari realita juga kan. Kalau kamu udah tahu kayak gini ya apa yang kamu lakukan kayak gitu. Ya jadi dengan cara kalau misalnya nih Mbak Dewanti
males, itu memerangi rasa malasnya itu dengan cara apa? Ya itu tadi Bu, dilawan rasa malasnya. Terus Saya dengan misalnya dengan cara apa nih yang bisa bikin Mbak Dayanti konsisten untuk melaksanakan tugas tersebut dengan tepat waktu? ya kalau bisa sih kayak bikin jadwal gitu loh. Saya apa itu namanya, misalnya tugas pertama ini tugas pertama dikasih gitu, saya harus setidaknya besok atau 2 hari kemudian harus selesai, kan disesuaikan deadline juga. Kalau deadline-nya cepet, deadline-nya udah mepet, ya saya sebisa mungkin jangan sampai mepet deadline gitu. Jadi kalau misalnya nih tugasnya hari ini dikasih, terus 3 hari kemudian dikumpulin, ya saya sebisa mungkin besoknya itu udah harus selesai gitu loh Bu. Harus kayak punya setidaknya tuh masih ada berapa waktu gitu, banyak waktu luang itu, biar saya tuh nggak yang terburu-buru gitu ngerjain tugasnya. Jadi apa ya, bikin jadwal itu tadi. Saya kalau misalnya tugasnya langsung dikasih, ya sebisa mungkin langsung dikerjakan kayak gitu kalau bisa. Jadi yang pertama tadi Mbak Dayanti memerangi rasa malasnya, lalu yang kedua bikin jadwal harian. Nah, itu bisa diukur dengan jadwal harian itu kan Mbak Dayanti bisa tugas ini bisa diselesaikan secara tepat waktu nih. Nah, jadi kayak diukur dulu tingkat kesulitan dari tugasnya. Itu kan yang bisa bikin Mbak Dayanti bisa mengerjakannya itu biar nggak keluar dari deadline. Jadi pertama kali tuh harus apa ya, Mbak Dayanti bisa mengukurnya dulu seperti itu. Nah, dengan bikin jadwal harian kan bisa memposisikan Mbak Dayanti bagaimana baiknya untuk diri Mbak Dayanti sendiri seperti itu. Jadi kan biar bisa tahu kitanya apa Mbak Dayantinya terutama kan, ini loh yang sulit, ini loh yang enggak. Gitu. Itu tujuan dari bikin jadwal harian seperti itu kan. Mbak Dayanti juga seperti itu bukan? Kalau misalnya dilihat tingkat kesulitannya. Iya Bu, pastinya kan. Kalau misalnya ya kalau ada yang gampang ya dikerjakan yang gampang dulu gitu kan ya Bu. Ya kayak gitu. Jadi ya bener-bener bisa tahu gitu Mbak Dayanti, ini yang semampu saya ini ya saya kerjakan dulu. Nah, kalau misalnya besoknya masih ada waktu ya kerjakan dicicil-cicil gitu lah. Iya Bu, saya sebisa mungkin juga harus bisa menyicil. Nah itu tadi Bu, kalau apa ya saya nggak akan lagi deh namanya nunda-nunda. Soalnya saya tuh kadang juga nunda-nunda gitu loh Bu, ya emang nanti dikerjakan, cuman rasa malasnya itu loh yang sering gitu melanda gitu. Jadi harus dilawan Mbak ya. Iya Bu, besok setelah saya ketemu ibu ini, saya langsung menanamkan itu Bu. Nah, sekarang ibu tanya cara menguatkan planning Mbak Dayanti tadi yang seperti melawan rasa malas, lalu mengatur jadwal itu dengan cara apa Mbak? Cara menguatkan supaya Mbak Dayanti benar-benar konsisten. Ya harus ada niat dan usaha juga Bu, biar planning yang saya itu rencanakan tuh terwujud gitu. Jadi harus ada niat dan tekad dan usaha yang kuat. Ya soalnya kalau niat tapi nggak ada duitnya ya sama aja gitu. Jadi saya harus niat dan saya harus melakukan gitu. Jadi kalau misalnya ngomong doang ya nggak akan berhasil seperti itu ya. Ya masa ya sing salahpin gitu tugas. Saya ada niat ngerjain tugas tapi saya malas ngerjain tapi nggak dilakuin, ya sama aja gitu. Ya harus ada usahanya ya juga. Mungkin bisa dari mengingatkan diri sendiri seperti itu, atau Mbak Dayanti ada siapa gitu yang mengingatkan. Ya makanya saya kayak pingin ada yang selain motivasi dari diri saya sendiri, ya saya butuh motivasi dari orang lain juga biar saya nggak males-malesan lagi gitu ya. Jadi mengatur jadwalnya itu biar benar-benar konsisten seperti itu ya. Jadi kan Mbak Dayanti ini tadi bilang saya tuh nggak yang sampai belum kebablasan gitu loh Bu, tapi kan nggak menutup kemungkinan saya bakal ada kebablasan atau bisa di fase tersebut saking nyamannya sama dunia Mbak Dayanti misalnya. Nah, Mbak Dayanti bisa istilahnya kayak direm gitu kan dengan adanya jadwal tadi. Dengan diatur jadwalnya tuh Mbak Dayanti bisa tahu, oh ini loh yang baik buat saya, oh ini loh yang buruk buat saya gitu. Jadi ya itulah yang bikin Mbak Dayanti bisa konsisten. Iya. Jadi ya dengan melawan itu dengan cara dengan melakukan gitu, jangan hanya omong doang seperti itu. Lalu Mbak Dayanti juga bisa menyeimbangkan mana yang terbaik
untuk Mbak Dewanti mana yang istilah kayak ya direm tadi ya Mbak, yang Ibu bilang. Jadi ini loh yang baik buat saya, ini loh yang buruk buat saya. Jadi bener-bener stabilisasikan, benar-benar diseimbangkan gitu. Nah, ya memang Mbak Dewanti belum seperti ini gitu. Jadi sekarang Ibu tanya lagi, skala atau tingkat gimana Mbak Dewanti benar-benar bisa melakukan planning yang Mbak Dewanti rencanakan tadi atau planning yang Mbak Dewanti buat tadi, itu antara 1 sampai 10 Mbak Dewanti bisa melakukannya berapa? Ya kalau setelah melakukan semua ini ya saya pastinya ingin 10 Bu, biar saya nggak yang nunda-nunda lagi ya. Sebisa mungkin saya harus di fase 10 itu yang benar-benar udah itu menetapkan semua planning saya, dan saya nggak lagi males-malesan, biar saya tuh nanti kedepannya nggak keteteran juga, dan saya bisa have fun juga gitu, bisa santai juga gitu. Jadi 10 Bu, di angka 10. Wow, bagus sekali ya. Berarti ini sudah benar-benar kalau setelah ini saya lakukan, insya Allah saya bisa 10 kalau ada niat dan usaha yang kuat. Iya kan, Mbak Dewanti niat dulu. Nah sekarang Mbak Dewanti saya bisa kok 10. Berarti kan bener-bener ada tekad yang kuat dalam diri Mbak Dewanti. Wah, Ibu acungi jempol sekali Mbak Dewanti, bener-bener mampu atau konsisten untuk melakukan itu semua. Nah, karena apa Mbak, miracle kalau misalnya Mbak Dewanti kayak ibaratkan sebuah kata seperti ini, kalau kita nggak melakukan apa-apa ya nggak akan baik juga untuk diri kita gitu. Jadi emang bener-bener harus ada niat dan komitmen yang kuat dari diri kita supaya bisa melaksanakan itu semua. Seorang ilmuwan saja loh Mbak, dia nggak yang instan loh, dia nggak instan untuk melakukan itu semua, bisa menciptakan teori-teori itu nggak instan gitu. Nah sekarang Mbak Dewanti pun juga bisa loh mencontoh mereka gitu. Jadi perlahan-lahan pasti Mbak Dewanti bisa menemukan kebahagiaan, kebaikan yang akan memberikan manfaat dalam diri Mbak Dewanti sendiri gitu kan. Jadi emang kalau keajaiban itu nggak akan datang kalau misalnya kita nggak ada niatan untuk mencari keajaiban tersebut, seperti itu. Iya Bu, benar sekali. Soalnya manusia itu kan kadang ya itu tadi ya ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya ya. Kalau yang negatif ya sebisa mungkin harus dibuang, yang positif ya tetap dipertahankan ya kayak gitu Bu. Soalnya iya benar kata Ibu tadi, orang sukses itu juga pastinya tuh butuh proses juga. Jadi pertama dari sakit-sakit dulu kan, nanti kan akhirnya sini kemudian kayak gitu. Ya Bu, saya setelah ini saya nggak boleh lagi deh yang namanya malas-malasan, nggak boleh lagi deh yang namanya nunda-nunda tugas, biar saya tuh nanti bisa merasakan kesenangan gitu loh. Biar nanti saya kalau misalnya diizinkan lah, kalau misalnya keadaannya semoga ini cepat berlalu ya, saya bisa lah nanti pingin gitu loh ketemu Mbak gitu loh. Jadi kan kalau misalnya udah nggak ada beban lagi, kalau misalnya keadaan yang memungkinkan Mbak Dewanti bisa kok terbang atau melancong ke sana kan bisa ya itu meskipun masih belum selesai coronanya ya, kalau misalnya tugas saya sudah selesai kan saya juga bisa gitu loh ke sana kan ya, dengan alasan tadi, dengan tujuan awal yang tugasnya itu harus selesai duluan. Kalau tugasnya nggak selesai ya jangan gitu, jangan dulu. Soalnya kan seperti yang saya bilang tadi, saya nggak pingin liburan itu kayak diganggu-ganggu tugas gitu. Jadinya kalau misalnya tugasnya memang udah benar-benar selesai semua, udah nggak ada yang lagi namanya tugas dari dosen ya, saya pastinya akan ke sana. Ya meskipun masih ada rasa takut sih, tapi setidaknya saya bisa melihat Mbak tuh udah senang gitu loh. Soalnya kalau di video call tuh kayak masih kurang gitu loh rasanya. Jadi kayak belum bertemu secara langsung tuh kayak ada yang kurang gitu. Nah, sekarang Ibu tanya, apa yang Mbak Dewanti rasakan? Manfaat apa yang Mbak Dewanti rasakan selama mengikuti proses konseling ini? Yang pastinya saya
apa ya Bu ya, sudah apa saya rasa tuh lega banget gitu setelah ini, kayak udah jadi unek-unek gitu loh Bu, dari lama gitu saya tuh kayak pingin kesana tapi saya tuh bimbang gitu loh dengan keadaan yang kayak gini gitu. Jadi setelah saya cerita ke ibu ini, kayak saya sudah apa istilahnya, kayak bener-bener udah yakin gitu sama keputusan yang saya buat, bahwasanya saya harus mementingkan yang urgent dulu gitu loh, dan keadaan juga nggak mungkin memungkinkan juga saya ke sana ya, apa boleh buat juga. Jadi saya harus apa mementingkan tugas saya dulu sebagai seorang mahasiswa, nggak boleh yang selfish gitu, apa tugas belum selesai mau ke sana gitu. Jadi saya udah lega lah, udah mestinya udah menemukan lah jawaban atau menemukan solusi dari masalahnya saya. Ternyata yang menghantui saya ini tuh apa yang berasal dari diri saya sendiri gitu loh. Ternyata itu pikiran-pikiran saya yang mengganggu saya gitu loh. Padahal saya sendiri tuh sebenarnya udah tahu kan apa sih yang harus saya lakukan, cuman saya tuh kayak masih bimbang gitu loh. Jadi setelah saya cerita ke ibu tuh saya kayak bener-bener dikuatkan gitu loh, ternyata apa yang selama ini saya pikirkan itu udah bener, cuman ya itu tadi, kalau misalnya saya apa itu nekat ya malah nekat dan tugas saya belum selesai ya malah merugikan diri saya sendiri gitu. Jadi bener kata ibu tadi, mana yang urgent dulu yang harus dipentingkan gitu. Soalnya kan ya sebagai seorang mahasiswa ya harus sebisa mungkin gitu apa menyelesaikan semua tugas-tugas gitu. Jadi Mbak Dewanti yakin ya bisa apa istilahnya, kayak keputusan Mbak Dewanti ini udah bener-bener yang terbaik gitu. Jadi kan dari tadi itu Ibu acungi jempol karena Mbak Dewanti sudah menemukan solusi yang tepat bagi diri Mbak Dewanti. Jadi Mbak Dewanti, saya harus melakukannya Bu, saya nggak harus males-malesan gitu. Jadi ya sebisa mungkin saya harus atur jadwal sebaik seperti itu benar sekali. Ibu acungi jempol dan Mbak Dewanti aktif sekali mengikuti apa proses konseling ini dari awal sampai akhir gitu. Mbak Dewanti nggak yang apatis, kayak yang diem aja gitu. Mbak Dewanti selalu mengeluarkan pendapatnya gitu. Nah, Ibu rasa udah cukup lama nih ya kita berbincang-bincang. Iya, sudah hampir 30 menit lebih nih. Nggak kerasa ini ya. Baiklah Ibu, akhiri saja karena sudah melebihi batas waktunya dan mungkin ada yang mau disampaikan lagi Mbak? Sudah Bu, sudah cukup. Saya juga terima kasih sama ibu, soalnya ibu kayak apa ya, ibu kayak sudah menyadarkan saya juga, jadi saya jadi lebih lega gitu loh. Terima kasih banyak ya ibu telah membantu saya. Baik ya Ibu, Ya, akhiri kalau gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya.